Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa di malam Natal tahun 2021 ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kita bersyukur saudara, Tuhan menyertai kita sampai hari ini, dan kita ada saat ini semua berkat kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu sampai pada saat ini. Kami boleh merayakan malam Natal pada hari ini. Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Pada waktu yang indah ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 bagian A. Tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dulu ada acara televisi yang bertemakan tukar nasib. Salah satu kontennya berisi tentang seorang yang kaya dan punya jabatan tinggi di perusahaannya, beralih posisi menjadi seorang yang miskin dan pekerjaannya sehari-hari berdagang keliling. Ketika mencoba tinggal di rumah gubuk dengan segala keterbatasannya, serta menjalani aktivitas yang berbeda dengan yang biasa dilakukannya, ia merasa kesulitan. Biasanya ia dihormati dan disegani, tapi di posisinya yang baru ia tidak dipandang. Tidak mudah saudara untuk merendahkan diri dan berada di kedudukan yang berbeda. Merendahkan diri berarti turun ke tingkat yang biasanya tidak ditempati, secara fisik, mental, atau sosial. Ketika kita melakukan hal ini, kita bisa mengalami suasana penghinaan atau sikap keangkuhan dari orang lain terhadap kita. Merendahkan diri juga berarti bersedia melakukan sesuatu yang dianggap di bawah dari martabat seseorang. Tidak mudah saudara untuk merendahkan diri. Tapi inilah yang Tuhan lakukan ketika Dia menjadi manusia. Dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan melakukan tindakan merendahkan diri terbesar sepanjang masa dan sepanjang kekekalan. Tidak ada yang dapat menyaingi hal ini. Dalam Yohanes 1 ayat 14 bagian A ini tertulis, Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang dimaksud di sini? Dapat kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di situ tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah yang maha kuasa dan yang tidak terbatas menjadikan dirinya terbatas dalam tubuh daging. Tuhan merendahkan dirinya untuk semua manusia. Tubuh daging adalah fana, sementara dan tidak kekal. Tubuh daging juga tidak dapat berada di mana-mana. Berbeda dengan sifat Allah yang adalah roh, di mana ia dapat hadir di mana saja. Namun dalam keterbatasannya di tubuh daging, Tuhan tetaplah Tuhan 100% yang maha kuasa dan yang maha hadir. Dalam keadaannya sebagai manusia daging itu, Tuhan menerima keterbatasan manusia. Ia menjadi rentan terhadap kelemahan alami manusia yang menyertai daging kita. Ia merasakan lapar, haus, kelelahan fisik, dan rasa sakit. Dia juga mengalami situasi emosional yang kita alami, kekecewaan, kesedihan, sakit hati, kesepian, dan penolakan. Namun saudara, karena Tuhan Yesus tidak memiliki sifat dosa, sebab Dia adalah Allah yang kudus, Dia menjalani semuanya itu tanpa noda dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di malam Natal ini kembali kita mengingat peristiwa yang agung, yang mulia dan penuh sukacita. Malam itu seorang bayi lahir, bukan bayi biasa, tapi Tuhan sendiri. Malam itu adalah malam yang kudus, malam yang sunyi. Tidak ada banyak orang yang memperhatikannya. Ia lahir dalam kehinaan dan kesederhanaan. Itu semua melengkapi setiap detail kedatangannya yang merupakan manifestasi tindakan Tuhan yang merendahkan dirinya.
Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur di malam Natal ini karena Tuhan telah datang melawat semua umat manusia. Ia yang maha tinggi mau turun merendahkan diri. Semuanya itu dikerjakannya karena kasih. Biarlah di malam Natal ini saudara, kita mengingat akan kasih Tuhan dan meneladani sikap Allah sehingga kita pun merendahkan diri. Dalam Yesaya 9 ayat yang kelima tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Selamat malam Natal, damai sukacita, dan kasih Allah selalu berkelimpahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan kami bersyukur karena kasih-Mu kepada kami. Engkau yang maha mulia, maha tinggi, maha agung, mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Engkau datang mengambil rupa seperti kami manusia. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kasih dan kerendahan hati-Mu. Kami bersyukur bersukacita di malam Natal ini. Kami mengerti satu kebenaran bahwa Tuhan Engkau begitu rendah hati dan mau merendahkan diri-Mu. Semuanya itu Engkau kerjakan karena kasih-Mu. Terima kasih untuk kedatangan-Mu. Kami bersyukur karena kedatangan-Mu memulihkan kami. Kedatangan-Mu menyelamatkan kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita karena kehadiran Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur dan bersorak-sorai karena keselamatan yang daripada-Mu. Sungguh ajaib karya kasih-Mu, karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan ada menaungi kami semua di sepanjang malam ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam Natal, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.